Siswi SMP bernama Audrey dikeroyok dan dibully secara kejam oleh 12 siswi SMA. Audrey bahkan diduga mengalami penganiayaan di bagian organ intimnya. Kabar miris ini pun langsung viral dan tagar Justice for Audrey atau keadilan untuk Audrey. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Anda sedang bersama Expose. Di sini berbagai kasus selebriti terbungkus teka-teki, berbagai drama kehidupan mengundang tanya. Semua akan diekspos ke permukaan agar terjawab semua rasa penasaran. Bersama saya, Anita Rahayu. Audrey, remaja 14 tahun asal Pontianak, menyedot simpati usai jadi korban bully. Gadis kecil itu dikeroyok oleh sekelompok remaja usia belasan tahun. Publik miris karena awalnya fakta pengeroyokan dikabarkan sangatlah sadis. Sampai-sampai di sosial media melambunglah tagar Justice for Audrey. Para pelaku akhirnya berbuka suara kalau Audrey memang dianiaya, namun tidak sesadis seperti yang tersebar di sosial media. Kasus Audrey menunjukkan kalau kasus bully memang terus terjadi di depan mata. Bahkan pelakunya para remaja yang hari-harinya seharusnya diisi tawa ceria, bukan nafsu aniaya. Awal April 2019, media sosial tiba-tiba dihebohkan dengan kasus bullying yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Seorang siswi SMP bernama Audrey dikeroyok dan dibully secara kejam oleh 12 siswi SMA. Audrey bahkan diduga mengalami penganiayaan di bagian organ intimnya. Kabar miris ini pun langsung viral dan tagar Justice for Audrey atau keadilan untuk Audrey. Banyak dari mereka yang mengecam aksi bullying yang terjadi pada Audrey dan langsung menandatangani petisi agar polisi mengusut kasus ini. Perhatian besar masyarakat terutama para warganet di media sosial mau tak mau membuat pihak yang berwajib bertindak dengan cepat. Mereka langsung memeriksa 12 siswi yang diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Audrey. Tapi fakta lain justru terungkap. Ya, setelah melakukan visum terhadap korban, polisi mengungkap bahwa tak ada luka yang membahayakan di seluruh organ tubuh korban. Audrey itu tidak benar. Saya pas berkelahi sama si Audrey, saya tidak pernah menyentuh atau alat vitalnya si Audrey. Kondisi kepala tidak ada bengkak atau benjolan. Mata tidak ada memar, penglihatan normal. Kemudian THT, nyeri tekan lokasi nasal anterior, tidak ditemukan darah. Kemudian dada tampak simetris, tidak ada memar atau bengkak, jantung dan paru dalam batas normal. Kemudian perut datar, tidak ditemukan memar, bekas luka tidak ditemukan. Kemudian organ dalam abdomen tidak ada pembesaran. Kemudian alat kelamin, ya, alat kelamin, selaput darah atau hymen intak, tidak tampak luka robek atau memar. Untuk berita yang beredar bahwa di luar beredar di media sosial bahwa Audrey itu ada pada hari yang sensitifnya itu mendapat penganiayaan, hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa tidak seperti yang disebutkan pada media sosial tersebut. Ya. Dari keterangan dokter itu masih utuh, masih intak, tidak ada perlukaan, tidak ada robekan dan tidak ada trauma fisik pada area sensitif tersebut.
Meski hasil visum berbeda dengan berita yang terlanjur beredar di media sosial, tapi warganet tetap bersikeras untuk terus memantau kasus ini, terutama para selebriti. Mereka berbondong-bondong terbang ke Pontianak untuk menjenguk Audrey. Salah satunya YouTuber sekaligus adik kandung Okky Setiana Dewi, Ria Ricis. Ricis rela menyingkirkan kesibukannya demi membawa banyak skuisi untuk menghibur Audrey. Lihat ada apa aja squishy yang mau dibawa, karena kita naik pesawat dan pindah kota gitu, jadi nggak mungkin kayaknya kalau aku bawa box semuanya. Aku punya satu koper yang akan aku bawa isinya mainan dan akan aku kasih ke Audrey. Koper-kopernya aku kasih semuanya ada di sini. Kita pakai koper yang mana ya? Ada 3 pilihan. Ada koper yang ada tulisannya Ricis Official, pink glitter, atau pink Hello Kitty. Kata kalian yang mana? Di sini ada tulisan Ricis Officialnya. Ini benar-benar nggak semua orang bisa punya karena dia ada namanya gitu. Pas aku ketemu alhamdulillah sehat, ketawa, malah sama aku ketawa ngakak sampai tangan aku digenggam kencang banget sampai dia bilang aku pengen sembuh, aku mau ke rumah Kak Ricis. Sampai itu diulang-ulang terus sampai aku cium keningnya, dia cium aku, dan semuanya kelihatan dia sangat ceria sekali hari ini. Aku datang bawa mainan banyak, bawa keceriaan bagi dia, tadi juga udah nyanyi-nyanyi bareng. Jadi bagi aku nggak ada lagi Audrey di masa lalu, tapi adanya sekarang dan masa yang akan datang. Tak hanya Ricis, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto juga datang untuk menjenguk Audrey. Sayang, hari itu Kak Seto belum mendapat kesempatan untuk bertemu Audrey. Tapi dengan tegas, Kak Seto meminta agar warganet bisa meredam emosi dan mampu mengurangi dampak beban traumatik bagi si korban dan juga pelaku. Marilah kita semua berpikir jernih. Dan mohon jangan sampai berita ini liar kemana-mana, termasuk juga harapan kepada para netizen, mohon meredam ini semuanya karena dampaknya adalah justru membuat korban semakin menderita. Beban traumatik nampaknya memang tengah dirasakan juga oleh para pelaku, terutama 3 pelaku utama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yang masih duduk di bangku SMA ini bahkan harus menyiapkan mental. Sebab meskipun sudah mengakui perbuatannya dan kata maaf sudah terucap, tapi proses hukum tetap berjalan. Ternyata orang yang diduga pelaku itu sudah umur 17. Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Peradilan Anak, kalau sudah umur 17, maka sekalipun ada perjanjian damai antara keluarga korban dengan keluarga si pelaku, proses pidananya harus jalan terus. Dan kalau penganiayaan, ancaman hukumnya menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 6 tahun penjara. Makanya saya bertanya-tanya, kalau melihat tadi pagi saya sudah langsung video call dengan si Audrey, ada di WA saya tapi saya nggak mau buka. Saya udah lihat keadaan dia, memang lukanya itu jelas-jelas itu udah penganiayaan, sehingga sudah memenuhi syarat Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu minimum 6 tahun penjara bagi si pelakunya. KPAI menaruh perhatian tidak boleh stigmatisasi karena anak-anak ini juga sedang dalam kondisi sekolah ya. Ancaman hukuman hampir 6 tahun penjara sudah pasti tak pernah terlintas di pikiran 3 remaja yang masih duduk di bangku SMA ini. Masa-masa SMA yang seharusnya berjalan indah pun bisa jadi harus berakhir dengan tragis. Padahal pemirsa pasti masih ingat ketika si korban terbaring lemah di rumah sakit, para remaja ini justru asyik main media sosial. Mereka bahkan sempat selfie ketika melakukan pemeriksaan di kantor polisi. Saya sebagai salah satu pelaku, saya di sini meminta maaf atas perlakuan saya terhadap Audrey. Dan saya sangat menyesali atas perlakuan saya ini. Perjanjian perdamaian itu hanya berlaku kalau tindak pidananya ringan. Kalau tindak pidananya pelanggaran biasa, maka pidananya tidak berlanjut. Tapi kalau penganiayaan, itu sudah tindak pidana yang bukan pelanggaran lagi. Kata maaf yang diucapkan para tersangka nampaknya memang masih diragukan banyak orang. Apalagi setelah kasus ini ramai di media sosial, para tersangka masih mampu membela diri di media sosial. Mereka kekeh tidak bersalah dan menyatakan bahwa Audrey lah yang lebih dulu membuat salah satu pelaku sakit hati.
Dulunya memang saya dan Audrey mengenal teman, pernah kumpulan, pernah main sama-sama. Terus di sini saya sakit hati pada Audrey. Seharusnya dia tidak ikut melakukan urusan pribadi saya ini. Saya diancam kalau kemudian saya akan dilanjangi. Di sini saya juga menghakimi. Sebelumnya kalau emang Audrey tidak pernah membuat omongan seperti ini atau mencampur urusan saya tidak akan pernah melakukan hal ini. Para tersangka boleh saja membela diri, tapi hukum akan tetap berjalan. Karena tak akan ada yang tahu kapan Audrey bisa pulih dan bangkit dari rasa traumanya. Beruntung, masih banyak orang yang punya hati untuk memberi kekuatan, termasuk para selebriti tanah air. Mereka ikut merasakan bagaimana pedih dan sakitnya menjadi korban bullying. Para pelaku sudah mengaku salah, namun sanksi sosial terlanjur membanjir seperti air bah. Segala sumpah serapah, ancaman, dan 1000 makian dari netizen tertuju kepada para pelaku. Mereka kini juga ikut merasakan bagaimana pedih dan sakit hati menjadi korban bully. Namun di sisi lain, tindakan netizen juga kurang terpuji. Mereka beramai-ramai melakukan cyberbullying tanpa perasaan, tanpa belas kasihan. Sejak mencuatnya kasus bullying yang dialami Audrey menjadi trending topik, banyak pihak beramai-ramai ikut berempati. Sejumlah artis tak mau kalah untuk memberi support serta dukungan buat Audrey. Ivan Seventeen menjadi publik figur pertama yang mungkin juga merangsang pihak lain untuk menjenguk Audrey yang masih terbaring tak berdaya. Tak sedap. Itu semule ya. Semula Cepat-cepat sembuh sebelah kan itu Pak. Nanti di booking sama Ivan nyanyi. Sama gitu. Ya, kamu ya? tidak boleh sumbang-sumbang nyanyinya. Sumpah matikan mic. Audrey tadi alhamdulillah secara trauma memang sudah membaik. Dia mencoba menguatkan diri, tapi memang sekali lagi masih sangat terlihat traumanya masih sangat terlihat. Dia masih sangat sering menangis. Menyusul Ivan Seventeen, YouTuber Atta Halilintar juga ikutan terbang ke Pontianak untuk bertemu Audrey. Kedatangannya ke rumah sakit ProMedica menarik perhatian warga Pontianak. Atta bahkan sempat kesulitan melewati para kerumunan warga sekedar untuk masuk lift menuju ruang perawatan Audrey. Atau buat bantu mama, ataupun buat sekolah ya. Aku Audrey. Semoga Audrey sehat ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Berbagai kasus bullying yang kerap kali terungkap ke permukaan selalu mendapat kecaman keras sejumlah pihak. Ashanti, Citra Kirana, dan sejumlah nama lain sama-sama menyerukan stop bullying. Sekarang orang beda-beda, ada yang dibully segala macam, ada yang nangis apa, cuman kalau aku enggak. Karena dibulinya kan dibilang jauh lebih cantik walaupun dibulinya operasi apa. Nah, aku jadi bukan bulinya enggak yang tapi kalau aku udah di posisi Audrey udah nggak tahu lagi harus apa sih udah. Sedih banget ya lihat kasusnya Audrey, karena kan aku sendiri punya ponakan yang seumuran dengan Audrey, SMP. Jadi miris banget masih ada dan masih sangat masih zaman pembulian seperti itu gitu di sekolah. Maka dari itu mungkin pihak sekolah juga bisa lebih memperhatikan lagi kepada muridnya juga jangan sampai terjadi lagi pembulian seperti itu di dalam dan di luar sekolah. Itu apapun yang namanya bullying, mau kecil, mau besar, mau sedikit, mau banyak, tetap salah gitu. Bersamaan dengan banjirnya empati untuk Audrey, 3 pelaku yang sudah dijadikan tersangka pun banjir hujatan. Sejak awal, warganet memang tak habis-habisnya mengeluarkan sumpah serapah dan ancaman untuk pelaku bullying.
Ini seperti senjata makan tuan saat pelaku bullying juga menjadi korban bullying. Psikolog Cassandra Putranto jelas melihat bahwa jauh sebelum pelaku menjadi korban bullying warganet, bisa jadi pelaku juga pernah jadi korban bullying di dunia nyata. Ternyata bullying itu juga terjadi para sesama pelaku, ya. Jadi dari 12 ini bisa jadi pelaku utamanya 3, 4, atau 5. Sementara yang sisanya adalah justru korban kekerasan daripada yang 3, 4, 5 ini. Yang terjadi sekarang adalah pengadilan rakyat, bukan pengadilan hukum negeri kita, ya. Karena akhirnya masyarakat juga akhirnya menjadi orang-orang yang ikut membalas dendam dan akhirnya juga ikut melakukan tindak pidana berupa kekerasan melalui media, melalui internet. Ya, ini yang harus kita batasi. Permintaan maaf yang telah dilakukan pelaku pun nyatanya tak membuat hujatan terhadap mereka menjadi surut. Tanpa mengesampingkan berapa usia mereka kini, sejumlah pihak tetap berharap keadilan hukum bagi korban maupun pelaku. Lalu bagaimana dengan fakta baru dari tim kepolisian atas hasil visum dan pengakuan sang pelaku? Benarkah ini akan meringankan sanksi bagi ketiganya? Buat saya ini perlu ditelusuri lebih jauh ya. Maksudnya apa mungkin kita yang terlalu berlebihan? Maksudnya kita tuh warganet gitu yang menanggapi permasalahan ini apakah terlalu berlebihan atau memang benar seperti itu? Jadi kenyataannya maksudnya ya. Jadi kita masih perlu mencari tahu lagi. Akhirnya kan terbuka kan gitu kan setelah diinterogasi sama polisi katanya tidak dikeroyok satu-satu bla 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 dan sebagainya. Tapi apapun itu yang namanya bullying itu ya nggak ada bagus-bagusnya. Mereka harus benar-benar dikasih pelajaran ya supaya yang lainnya tidak mengikuti, supaya tidak ada siswa-siswa yang lain lagi yang seperti ini gitu ya. Jadi biarkanlah polisi yang bekerja. Penegakan hukum kita itu punya ketentuan-ketentuan yang jelas ya, bahwa memang betul ketika remaja pelaku kekerasan dan kejahatan melakukan tindak pidana tentu ada proses-proses yang khusus dalam arti menimbang terhadap keadilan restoratif ya, apakah bisa diskresi, diversion dan lain sebagainya, tetapi tetap harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap korban bullying harus mendapatkan keadilan. Namun bukan berarti pelaku bullying, apalagi kalau usia masih di bawah umur, lantas bisa bebas dibully seenak hati. Bullying, apapun alasannya harus dihentikan, karena hanya akan mengukir kepedihan dan trauma mendalam di benak korban. Nah pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Expose hadir setiap Kamis dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengekspos berbagai kasus dan drama kehidupan selebriti lainnya. Saya Antara Hayu, sampai jumpa.